Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1028 sudah rilis versi lokalisasinya. One Piece Chapter 1028 mendapatkan judul Brachiosaurus atau dapat diartikan juga sebagai Brachio Snake. One Piece Chapter 1028 kali ini mendapatkan jatah Color Spirit, di mana Color Spirit kali ini didedikasikan pada video game dengan tagline This is your story. Di bagian depan kita dapat melihat Nami dan Usopp bermain game seperti layaknya seorang VTuber. Kemudian pada bagian belakang terdapat layar tancap di mana terlihat permainan yang sedang mereka mainkan, yaitu Super Smash Bros. Kedelapan kru bajak laut topi jerami sisanya digambarkan sebagai sesosok karakter pada game tersebut. One Piece Chapter 1028 dimulai dengan memperlihatkan kondisi di ruang tamu kastil milik Kaido. Terlihat salah satu anggota CP0 yang menggunakan topi bowler sedang menerima telepon dari seseorang melalui Denden Mushi. Sang ketua CP0 melaporkan mengenai munculnya naga raksasa lain dan dia berasumsi jika hal tersebut pasti ada hubungannya dengan buah iblis buatan yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk. Dia menambahkan jika Luffy si topi jerami menunggangi naga tersebut, sehingga tak dapat diragukan lagi jika naga tersebut adalah musuh dari Kaido. Sosok yang berbicara dengannya mengatakan agar dirinya tak memikirkan hal tersebut, karena keduanya sama-sama seekor bajak laut. Namun sang ketua CP0 masih merisaukan sesuatu. Sang ketua CP0 menanyakan apa maksud dan tujuan dia menelpon dirinya. Orang misterius itu pun menjawab, jika mereka mendapatkan dua tugas baru yang sangat membagongkan dari atas. Yap, sudah pasti atasan yang dimaksud adalah kelima kakek Sugiono. Tugas yang pertama yaitu apabila Kaido kalah dalam peperangan kali ini, pihak pemerintah dunia akan mengambil alih Wano Kuni untuk dijadikan negara yang dikontrol secara langsung oleh pemerintah dunia, atau bahasa gaulnya menjadi negara jajahan. Sosok misterius itu pun mengatakan jika saat ini beberapa kapal sedang menuju ke Wano Kuni. Dia pun menanyakan berapakah persen kesempatan kekalahan dari Kaido. Sembari orang misterius itu berbicara, diperlihatkan beberapa kapal saat ini sudah berada di dekat dengan perairan Wano Kuni, tepatnya di area pintu masuk air terjun. Kapal yang datang tidak diperlihatkan secara spesifik, namun desain kapal tersebut tak terlihat seperti milik angkatan laut, dan kemungkinan besar kapal tersebut berisikan agen-agen pemerintah dunia. Kemudian sang ketua CP0 menjelaskan kondisi terupdate di pertempuran Onigashima. Kondisi awal pertempuran adalah 30.000 pasukan di kubu Kaido melawan 5.400 pasukan dari aliansi samurai. Dan saat ini pasukan Kaido sudah jauh berkurang hingga menjadi 12.000 pasukan melawan 8.000 pasukan dari aliansi samurai. Sang ketua CP0 juga mengatakan jika pertempuran ini menjadi sesuatu hal yang lebih menarik dari apa yang telah dia bayangkan sebelumnya. Siap, jawab sosok tersebut. Dia akan menunggu kabar selanjutnya dari pertempuran Wano Kuni. Selain itu, dia mengatakan tugas mereka yang lain. Akhirnya sosok di balik telepon tersebut diperlihatkan, dan ternyata dia adalah Rob Lucci. Saat ini dia sedang berada di suatu ruangan bersama Stacy dan Kaku yang sedang tertidur dalam posisi duduk di atas sebuah kursi. Rob Lucci menyebutkan satu nama dari salah satu kru bajak laut topi jerami. Yap, Nico Robin. Robin harus ditangkap. Hasil pertempuran kali ini tidaklah penting. Keberadaan wanita tersebut yang akan menjadi kunci dari para bajak laut. Saat Lucci menggibahi Nico Robin, Robin pun diperlihatkan. Dia sudah sadar dan saat ini tengah bertarung bersama si tengkorak mesum, Brook, sembari berlari ke arah luar kastil milik Kaido. Sang ketua CP0 menerima instruksi tersebut dan menutup telepon dari Rob Lucci. Yap, dengan ini semakin jelas mengapa mereka dari awal perang Onigashima hanya ngopi santai saja di ruang tamu. Karena mereka bergerak sesuai instruksi, di mana pada awalnya mereka ke Wano Kuni hanya untuk bertransaksi senjata dengan si Shogun Pakboy Orochi. Dan saat ini mereka diperintahkan untuk menangkap Robin. Itu artinya mereka akan mulai bergerak. Siapa sajakah sosok yang akan mengalahkan mereka? Mimin akan bahas di akhir video. So, check it out terus ya nakama. Shin kemudian berpindah ke area luar dari Pulau Onigashima. Hanya tinggal 5 menit lagi, Pulau Onigashima akan mencapai ibu kota bunga. Momonosuke yang saat ini tengah sendirian masih mencoba membuat awan panas dalam ukuran besar. Namun sampai saat ini dia hanya bisa menghasilkan seencerit saja awan panas. Bahkan dia sampai merasa gugup serta putus asa. Ternyata Yamete dalam wujud hybridnya sedang memanjat Pulau Onigashima. Terlihat sedikit flashback, di mana Yamete berkata pada Momo jika dia akan kembali ke area kastil untuk mengurus bahan peledaknya.
Apabila Momo gagal untuk menciptakan wedus gembel yang besar, maka tanpa adanya bahan peledak, dampak dari runtuhnya Onigashima akan semakin berkurang. Ketika Yamato sampai ke Pulau Onigashima, dia langsung berubah ke mode full zone-nya dan berlari menuju ke kastil milik Kaido. Kru bajak laut hati sampai dibuat kaget saat melihat Yamete. Shin kemudian berpindah ke panggung utama kastil milik Kaido. Terlihat pertarungan antara Queen dan Sanji yang semakin sengit. Queen menyerang Sanji menggunakan teknik bernama Bripan, di mana Queen menyerang menggunakan cakar dan pedangnya pada saat yang bersamaan. Sanji pun mencoba menghindarinya sebisa mungkin. Queen menjadi sangat kesal dan menghajar Sanji sampai dia terlempar ke bebatuan. "Ayo keluarkan baju tempur Germa 69 milikmu. Kau menggunakannya saat melawan King, kan? Baju tempur itu, aku melihatnya. Hal itu bisa membuatmu menghilang. Apakah itu bagian dari kekuatan ilmu pengetahuan milik Judge?" Sanji pun berdiri tanpa menghiraukan sosok Queen. Dia terus berpikir mengenai tubuhnya yang masih saja terasa tidak nyaman. "Woi Bagong, berhentilah membicarakan keluarga orang tanpa mengetahui seluk-beluknya. Bahkan aku tak pernah menganggap jika Germo adalah bagian dari keluargaku. Aku tak akan menggunakan pakaian itu. Apalagi jika hal itu adalah kemauanmu," tambah Sanji. Hati Queen merasa lelah karena terus dicampakkan. Dia pun menyemburkan kopi hitam ke arah Sanji. Namun Sanji berhasil melompat dan menghindarinya. Kemudian dia menyerang Queen menggunakan teknik Double Jumbe Bienchuit Grill Shot yang mampu menerbangkan Queen plus membakar perut miliknya. Queen langsung berdiri dan berubah ke dalam mode Zoan dasarnya. Sanji mulai berpikir keras mengenai apa yang harus dia lakukan untuk memberikan luka pada Queen, karena dinosaurus benar-benar sangat tangguh. Queen berkata jika tendangan Sanji barusan sangatlah hebat. Dia pun berniat memperlihatkan kekuatan sebenarnya dari seekor dinosaurus tanpa adanya modifikasi. "Rasakanlah kekuatan dari makhluk yang menguasai dunia 100 juta tahun yang lalu. Kekuatan dari seekor raja." Queen kemudian nungging. Dia menghempaskan ekornya ke tembok dan berkata, "Brachiosaurus." Leher dan ekornya tiba-tiba meluncur keluar dari badannya. Seluruh orang yang ada di panggung utama termasuk Izo, Marco Kawamatsu, Sugiono the Flower kaget melihat kelakuan dari Queen. Mekanisme macam apa itu?" teriak seluruh orang yang berada di sana. Queen langsung melilit Sanji dan meremasnya layaknya seekor ular raksasa. WK. Inilah yang biasa dilakukan oleh Brachiosaurus. Tak ada seorang pun yang mampu lepas dari Brachiotogurosku ini. Sanji berteriak kesakitan. Para samurai aliansi pun tak bisa melakukan apa-apa. Queen berkata jika orang yang memiliki armamen daki yang kuat sekalipun akan hancur dengan serangan ini, karena serangan ini akan menghancurkan tulang dan organ mereka. "Ayolah, tunjukkan kekuatan dari Germo 69 milikmu," ucap Queen. Namun Sanji tetap menolaknya. Sanji semakin diremas oleh Queen. Tiba-tiba roket launcher keluar dari tubuh milik Queen. Queen pun mulai mengoceh. "Lihatlah, biasanya tubuh Brachiosaurus tidak berguna, karena pada dasarnya mereka adalah ular dengan kaki. Namun aku adalah seekor ilmuwan. Aku telah melengkapi tubuhku dengan Brachio Launcher. Jika aku menyebutkan namanya, maka itu akan Dar meme." Tiba-tiba Brachio Launcher menembak dan mengenai Queen. Queen mengatakan Brachio Launcher saat menjelaskannya pada Sanji, sehingga benda itu menembak karena hal itu dikira sebuah perintah. Queen kesakitan dan malah memarahi badannya sendiri. "Canco, aku berkata Brachio Launcher karena aku sedang menjelaskan serangan tersebut. Dar meme." Benda itu kembali menembak ke arahnya setelah Queen menyebutkan mantranya untuk yang kedua kalinya. Queen pun melepaskan remasannya pada Sanji dan berkata jika seluruh tulang milik Sanji sudah patah dan dia tak mungkin dapat bangun lagi. Akan tetapi Sanji terbangun dengan kaki kirinya yang patah dan punggungnya pun terkena dampak serangan tersebut dan dia berjalan layaknya seekor zombie. Chopper pun kaget melihatnya dan bertanya pada Sanji mengenai keadaannya. Sanji menjawab jika ini sangat sakit, namun dia bingung mengapa dirinya masih bisa berjalan. Chopper kemudian bertanya pada Sanji, apakah saat ini dia sudah berubah menjadi zombie? Para samurai pun ikut berkomentar dengan berkata jika semua tubuh Sanji sudah hancur. Tiba-tiba seluruh tulang miliknya mudik ke tempatnya masing-masing. Sanji mengomentari mengenai keanehan yang terjadi pada tubuhnya dan dia berpikir apakah dia telah membangkitkan kekuatan yang sama seperti saudara-saudaranya yang lain. Sanji mengingat kembali masa lalu ketika dia memukul wajah dari Ichiji. Ketika Sanji sedang halu, Queen kembali ke wujud hybridnya dan menyerang Sanji dari belakang menggunakan pedang miliknya.
"Woi, kampret!" teriak Queen. "Awas Sanji di belakangmu!" teriak Chopper. Queen menebas bagian leher Sanji, namun pedangnya malah hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan tubuh Sanji. Sanji berkata, "Adau, sakit." Dan dia menjadi sangat marah karena dia menolak takdir. Dia tak ingin menjadi monster seperti saudara-saudaranya yang lain. Queen pun kaget saat melihat kejadian tersebut. "Waduh, kukira kertas, ternyata keras," ucap Queen. Yap, perang Wano akhirnya semakin meriah dengan bergeraknya pemerintah dunia. Apalagi pihak CP0 sudah mulai ikut campur setelah mendapatkan mandat untuk menangkap Nico Robin. Sepertinya Lucci tak ikut campur pada perang kali ini. Terlihat dari tempat dia menelpon, Lucci saat ini sedang berada di suatu ruangan, bukan sedang berada di atas kapal. Terlihat dari bentuk jendela yang ada di belakangnya. Terlebih lagi, Lucci yang meminta pada CP0 di Onigashima untuk melaporkan kembali nanti mengenai jalannya perang Onigashima. Itu artinya memang Lucci tak bergerak menuju ke Wano Kuni. Nah, itu artinya yang akan mencoba untuk menangkap Robin adalah ketiga CP0 yang saat ini berada di Onigashima. Siapa yang akan melawan mereka? Jika Mimin boleh menganalisa, level kekuatan mereka di atas Tobiropo. Saat ini kru topi jerami yang belum bertarung habis-habisan adalah Brook, Usopp, Jinbe, dan Chopper. Usopp tak mungkin melawan CP0 karena perbedaan level kekuatan mereka. Chopper masih berada di dalam efek samping Rumble Ball miliknya. Brook sudah dapat dipastikan akan melawan salah satu dari mereka, mengingat dia belum mendapatkan panggung di Perang Wano. Terlebih lagi, dialah yang paling dekat dengan Nico Robin saat ini. Jinbe sepertinya juga akan melawan salah satu dari mereka. Yap, level Jinbe bukanlah Tobiropo, bahkan seekor Wowo pun dapat dikalahkan dengan cukup mudah. Apalagi Jinbe berencana regroup dengan Brook serta Robin. Lalu siapakah yang akan melawan satu ekor CP0 sisanya? Sepertinya yang akan melawan sang ketua CP0 adalah Yamato. Oda sudah memberikan clue dengan menggambarkan Yamato yang kembali ke Onigashima. Pasti reaksinya akan sangat marah ketika mengetahui tujuan utama CP0 yang akan menjajah negeri Wano. Dan urusan pergerakan Onigashima pasti akan bisa diselesaikan oleh Momonosuke. Kemudian, kapal-kapal pemerintah dunia yang saat ini berada di pinggiran Wano akan dituntaskan oleh anak-anak Big Mom. Itulah alasan mengapa Oda hanya membuat Perorin yang bisa sampai ke Onigashima. Dengan bertambahnya kontestan pada perang Wano, apakah itu artinya Kaido bukanlah lawan terakhir yang harus dikalahkan oleh bajak laut topi jerami? Sungguh membagongkan. Yos nakama, itulah review untuk One Piece chapter 1028. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.